Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana oleh kasih karunia Tuhan kita akan mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dan saya berharap dengan sepenuh hati ini akan menjadi berkat yang nyata bagi Anda dan kepada semua pemirsa dimanapun. Karena saya mendapat pesan dari mana-mana yang menyaksikan program ini, membukakan Alkitab di hadapan kita dan untuk pertama kalinya mengetahui fakta yang kami tidak tahu sebelumnya. Jadi kami sangat senang dan terhormat menjadi tamu Anda di rumah Anda hari ini dan menjadi sumber berkat bagi Anda jika Anda mengikuti studi ini. Kita telah sampai dalam pelajaran kita tentang kitab Ayub, kitab puisi pertama dalam perjanjian lama, dan kita telah mencapai pasal 4. Izinkan saya untuk memulai episode ini dengan menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Fayez, selamat datang. Terima kasih. Dr. Adel, selamat datang. Terima kasih, Juga Saudara para Ayat. hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Fayez, saya akan membacakan beberapa ayat dalam pasal 4 dan kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Maka berbicaralah Elifas orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Mohon beri saya gambaran tentang arti nama Elifas orang Teman, dan juga beberapa nama teman-teman lainnya. Elifas berarti Tuhan sangat perkasa atau Tuhan adalah emas murni. Bildad berarti putra konflik. Zofar berarti burung yang berkicau. Bukan burung berkicau karena burung yang berkicau menyatakan lagu yang bagus. Tapi Zofar seperti burung yang mengeluarkan suara tanpa melodi. Zofar melakukan tepat demikian. Dia mengucapkan kata-kata tetapi kata-kata ini tidak memainkan melodi. Kata-kata yang Anda dengar Tetapi tetapi Elifas tidak menyatakan berarti pesan. Tuhan, Elifas berarti Tuhan adalah emas murni. Tuhan adalah emas murni, yang berarti Tuhan adil tanpa celah. Tidak ada kesalahan padanya. Baik. Bildad berarti putra konflik. Putra konflik. Putra konflik. Baik. Itulah. Saudara Adel, dalam ayat-ayat yang telah kita baca, Elifas orang Teman mengucapkan beberapa kata yang kita perlukan untuk mengajukan pertanyaan tentang di sekolah mana orang ini, Elifas termasuk dengan teorinya. Analisa peristiwa Ayub, apa yang dikatakan tentang mereka? Elifas orang Teman tampaknya yang tertua dari pertemanan Ayub dan karena itu dia orang pertama yang berbicara. Karena Elifas adalah yang tertua, dia bergantung pada sekolah pengalaman hidup. Melalui peristiwa hidupnya selama bertahun-tahun, ia memperoleh pengalaman. Dia datang untuk menerapkan pengalaman hidup ini kepada Ayub. Melalui kata-katanya, Elifas membuka percakapannya dengan Ayub dengan kesopanan palsu. Jadi dia berkata kepada Ayub dalam ayat 1 pasal 4, "Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu?" Artinya, bisakah saya memberitahu Anda beberapa kata? Dia tidak menunggu Ayub menjawab, namun dia melanjutkan percakapannya. Ringkasan pidatonya, ia ingin memberitahu Ayub bahwa
Ayub, di masa lalu engkau adalah berkat bagi orang lain. Perkataanmu adalah sumber berkat dan dorongan bagi mereka yang dalam kesusahan. Dia berkata dalam ayat 3, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Kemudian di ayat keempat, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Anda memberikan nasihat pada mereka yang mengalami kesulitan. Perkataan Anda adalah berkat bagi yang bingung dan yang menghadapi masalah. Mengapa Anda sekarang ketika dalam kesusahan tidak dapat mengambil manfaat dari perkataan yang Anda ucapkan kepada orang lain? Mengapa tidak menerapkan kata-kata itu sehingga bisa menjadi berkat bagi Anda sendiri? Benar. Saudara Faye, saya juga membutuhkan Anda untuk memberi kami lebih banyak komentar sebagai penjelasan dari berbagai perkataan Elifas. Dia berbicara di sini tentang apa yang Ayub lakukan dengan orang lain. Saya ingin komentar Anda tentang ini. Saya perhatikan bahwa ada kata yang diulang banyak oleh Elifas, orang Teman dalam pembicaraannya. Dia berbicara 3 kali, sekali dalam pasal 4, dan 15, dan dalam 22. Dan kata-kata yang diulang adalah saya melihat dan saya tahu. Artinya saya menemukan dan merasakan. Fakta dari pengalaman pribadi saya, seperti yang kami dengar dari Dr. Adele. Dia tergantung pada sekolah pengalaman pribadi, saya orang tua. Siang dan malam telah mengajari saya banyak hal, jadi saya melihatnya, apa yang terjadi pada Anda adalah akibat dari dosa. Tidak ada yang akan mengalami ini kecuali jika dia telah melakukan dosa. Dan dia membuktikan ini melalui pengalaman pribadinya. Bahwa Ayub telah melakukan dosa. Misalnya dia berkata, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Itu tidak pernah terjadi, Anda tahu ini dan mengajarkannya kepada orang lain bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bersalah dan binasa. Pengalaman kita dalam hidup mengatakan demikian dan saya memprotes itu karena pengalaman Anda mengatakan demikian. Tapi pengalaman Asaf mengatakan sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dan pengalaman Daud dalam Mazmur 37 mengatakan, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Pengalaman Yeremia dalam Yeremia 12, engkau memang benar ya Tuhan bila mana aku berbantah dengan engkau, tapi aku berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Di sini Elifas ingin buktikan bahwa Tuhan sedang menghukum orang berdosa. Pengalaman orang lain mengatakan bahwa terkadang orang jahat hidupnya cerah, mewah, dan sukses. Jadi siapa yang saya percaya? Haruskah saya percaya Elifas orang Teman atau Daud dan Yeremia? Saya tidak akan percaya teman Ayub karena tidak ada yang membangun kata-katanya di atas firman Tuhan. Dan mereka salah menerapkan sesuatu. Elifas orang Teman ingin mengatakan bahwa Allah menentang orang-orang berdosa. Apa hubungan Daud dan Ayub dengan para pendosa? Karena Anda sekarang berada dalam kesengsaraan, maka Anda telah melakukan dosa dan Tuhan dia tidak tahu menentang apa Anda. tentang Tuhan yang menguji orang yang jujur. Iya. Situasi ini berbeda dari apa yang Anda bicarakan. Anda bicara tentang Tuhan melawan para pekerja kejahatan. Dalam situasi ini Tuhan sedang menguji orang yang jujur. Tapi dia ingin menerapkan kata-kata ini pada Ayub sebagai pekerja kejahatan. Dia mengatakan pengalamannya, camkanlah ini siapa binasa dengan tidak bersalah. Kami beritahunya, Abel yang salah binasa karena tidak bersalah. Oleh tangan Kain yang jahat. Nabot orang Israel. Dan Nabot orang Israel. Dan Tuhan Yesus Kristus. Maksud saya dia mati dalam daging oleh tangan orang jahat. Jadi Anda dapat menerapkan pengalaman Anda pada diri Anda sendiri, tapi Anda tidak dapat mengeneralisasikan dan menerapkan pada orang lain. Benar. Terima kasih. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menemui Anda setelah rehat. Elifas mencoba berbicara sopan, tapi sayangnya itu adalah kesopanan palsu. Dia berkata kepada Ayub, dulu ketika engkau dalam kelimpahan dan kemakmuran, engkau seperti menara kekuatan bagi orang lain. Engkau memberi mereka nasihat dan memberitahu mereka tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi sekarang engkau menghadapi situasi tertentu dan terisolasi. Apakah engkau tidak menerapkan saran yang engkau berikan kepada orang lain? Saya pikir ini adalah masalah mayoritas hari ini. Mudah bagi kita untuk memberikan nasihat. Seberapa baik kita dalam memberikan solusi untuk orang lain? Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio.
Di Silakan. sini Elifas melakukan sesuatu yang kebanyakan orang coba lakukan ketika kita menemukan seorang percaya sedang bergumul. Kita mencoba mengingatkannya bahwa Anda dulu tahu dan melakukannya. Cobalah untuk berdiri karena Anda sendiri adalah sumber penyemangat. Apa batasannya ketika saya menemukan orang beriman jatuh atau seorang, saya tidak menyangka dia bisa mendapat masalah seperti ini atau tersandung. Seberapa jauh saya bisa berbicara dengannya? Apakah saya mengingatkan dia apa yang dia lakukan atau hanya diam? Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengunjungi seseorang yang sedang jatuh dalam pencobaan? Apa batas perkataan saya dan apa yang harus dilakukan? Sesungguhnya dia tidak menyemangatinya dengan kata-kata itu. Justru Elifas menyalahkan Ayub. Dia berkata, dulu kamu bisa menasihati orang lain dan kata-katamu jadi sumber berkat bagi yang bermasalah, namun sekarang kau tidak bisa menerapkan kata-kata ini untuk dirimu sendiri. Saya pikir bahwa ketika saudaranya dalam kesulitan, orang yang beriman secara rohani seharusnya membawanya dengan tangan untuk mengalihkan dia dari masalah itu sendiri dan mendekatkan dia kepada Tuhan. Benar, Membantu saudaranya untuk bersekutu dengan Tuhan dan mengalihkan pandangannya dari pencobaan. baik. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi. Pendapat pribadi saya adalah ketika seseorang yang jatuh seperti Ayub terpuruk dalam pencobaan, penjenguk tidak boleh berbicara banyak-banyak namun hanya duduk di dekatnya, menyentuhnya dengan lembut. Jika dia berdiri bersamanya dan meletakkan tangannya di punggungnya dan menangis bersamanya ketika dia menangis, berlutut di sampingnya dan berdoa, ini lebih kuat dari kata-kata apapun. Bertindak mengikat, menyentuh, menangis, dan juga meratap. Mendekatkan jarak. Dan kemudian jika saya akan berbicara, saya akan membawa saudara saya ini, menunjukkan padanya Tuhan ada dalam situasinya. Cukuplah Tuhan muncul di tempat kejadian. Saat tepung dimasukkan di dalam kuali maut. Persis Kuali demikian. maut. Tidak ada yang mematikan dalam kuali, seperti di zaman Elisa. Saya akan membacakan ayat-ayat dari 12 sampai akhir pasal ini dan kembali untuk bertanya. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku. Dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu termenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku, ia berhenti. Tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Lalu aku mendengar suara berkata, mungkinkah seseorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat, lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan dan tanpa dihiraukan, mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Saya ingin komentar Anda, Saudara Adel, tentang penglihatan ini. Sekarang sebuah kata diam-diam disampaikan kepadaku dan telingaku menerima bisikan itu. Sampai akhir pembicaraan ini. Apa maksudnya? Sudah jelas saudara ayat ini visi yang nyata. Elifas benar-benar melihat penglihatan ini. Sejauh dia menceritakan penglihatan itu dengan segala detail kecilnya. Sebuah roh melewati wajahnya di malam hari, jadi orang sedang tidur, dia tidak melihat apa-apa, dia tidak melihat ciri-ciri khusus, namun dia mendengar suara yang mengatakan di ayat 17, satu pernyataan interrogatif. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Ini kebenaran. Namun saya rasa Ayub juga mengetahuinya. Maksud saya Ayub juga tahu bahwa manusia tidak bisa menjadi lebih benar dari Tuhan. Ayub tahu kebenaran ini, seolah-olah Elifas memberikan visi itu, dia ingin menawarkan pengalaman hidupnya dalam situasi Ayub, namun sebenarnya ini adalah visi yang sama sekali tidak membantu Ayub. Seperti yang kita katakan, sebuah gunung melahirkan seekor tikus. Kita perlu belajar dalam situasi yang berbeda untuk mengatakan kata-kata yang tepat. Sebuah kata yang diucapkan pada waktunya, betapa indahnya itu. Isi visi adalah isi yang sangat terhormat dan menggambarkan keadilan dan keunggulan Tuhan atas kebenaran manusia, tetapi ini tidak cocok untuk situasinya. Benar, namun Seperti tidak Anda cocok katakan, untuk seorang kondisi dokter Ayub. menawarkan pengobatan dan perawatan yang sangat terhormat. Benar. Tapi ada diagnosa yang salah, dia Ya. tidak membutuhkan kata-kata itu. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Tetaplah bersama kami. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio.
Di ayat 4 dia berkata, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau menjadi kesal. Saya merasa di sini seolah-olah Elifas mengatakan kepada Ayub bahwa Anda tampaknya tidak dapat menjalankan apa yang Anda katakan. Apakah itu berarti bahwa ketika seseorang tidak dapat mencapai prinsip-prinsip spiritual atau nilai-nilai spiritual yang tinggi, dia seharusnya tidak mendorong rekan-rekan seimannya untuk mencapainya? Haruskah seseorang hanya mengatakan hal-hal yang telah dia capai atau Maksudmu berbicara pada melakukan apa tingkat yang dia katakan tertentu? dan mengatakan apa yang dia lakukan? Mohon jawaban Anda. Seperti yang dikatakan Elifas, orang Teman kepada Ayub, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri." Anda selalu membantu orang lain, tapi jelas bahwa Anda mengucapkan kata-kata yang tidak Anda terapkan pada diri Anda sendiri. Jadi pertama-tama, Anda harus menerapkan kata-kata manis yang Anda ucapkan. Terapkan pada diri Anda sekarang. Anda tidak mendapatkan keuntungan dari kata-kata yang Anda gunakan untuk mengajari kami. Benar. Juga mari kita katakan bahwa siapapun ketika dia bertindak, dia harus bertindak seperti yang dia katakan dan katakan sebagaimana dia bertindak. Seperti yang Nermin telah katakan, pembicaraan lebih efektif ketika keluar dari pengalaman hidup. Dan ketika saya jatuh ke dalam pengalaman yang sama, saya ingat apa yang dulu saya katakan kepada orang lain. Jangan sampai saya bertindak berlawanan dengan apa yang saya katakan dan menyebabkan orang lain tersandung. Tapi sebenarnya pembicaraan ini tidak berlaku untuk Ayub, karena pengalaman Ayub, ini pengalaman luar biasa. Ini berbeda, kami berbicara tentang prinsip yang dikatakan oleh Benar. Elifas. Ketika Ya. saya mengajarkan yang tidak saya alami, ini akan menjadi kata-kata yang hampa, Benar, tidak menyentuh hati. benar. Jika saya benar-benar mengalaminya, ini akan menyentuh hati dan membawa perubahan. Saya tidak bisa memulai di pasal 5 dan melewati beberapa poin yang ada di pasal 4. Saya ingin membahas tentang kata-kata dari Elifas. Izinkan saya mengulang beberapa kata-kata dan prinsip, bukan dalam kasus Ayub sekarang, tetapi ketika dia mengatakan bahwa Ayub di masa lalu, yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Terlepas jika Elifas menuduh Ayub bahwa dia melakukan ini dan dia gagal sekarang, tapi juga sejauh mana kita berperan dengan saudara-saudara kita. Apakah kata-kata kita menjunjung tinggi dia yang tersandung dan menguatkan lutut yang lemah? Seberapa banyak kata-kata kita memiliki efek negatif ataupun positif? Mohon bagikan dengan kami apa yang diminta dari kami. Kata-kata orang percaya seharusnya untuk membangun. Dan peneguhan berarti bahwa saya memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus dalam segala kemungkinan penghiburan dan dorongannya terlepas dari kemampuan pribadi saya atau pengalaman hidup saya. Saya tidak mengkhotbahkan tentang diri saya atau tentang apa yang saya lakukan atau tentang yang saya alami atau yang saya lihat. Saya menerapkan pengalaman pribadi saya pada diri saya sendiri. Saya mendapat manfaat dari mereka sendiri. Tapi saya tidak bisa menerapkannya pada orang lain. Dan kata-kata kita bahkan di atas mimbar harus menjadi alasan untuk menyemangati banyak orang. Jadi cambuk bukanlah solusi. Apakah saudara dan saudari kita menderita? Ya. Orang-orang beriman lemah di mana-mana? Ya. Tapi siapa bilang aku harus selalu menggunakan cambuk di punggung saudara-saudariku untuk membantu mereka? Ketika saya berada di kaki mereka dan membasuh mereka, ketika saya menjangkau mereka secara moral dan mengangkat mereka di atas kaki mereka, ini lebih efektif daripada menggunakan cambuk kepada saudara-saudaraku. Itu sebabnya dia berkata, dan lutut yang lemah telah kukokohkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Saya akan masuk ke ayat 5, saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya kepada Dr. Fayez. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau, dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api, bergejolak tinggi. Mohon komentari kata-kata ini, Dr. Fayez. Ini adalah perkataan yang sangat sulit, seolah-olah Elifas orang Teman sedang menuangkan soda kaustik atau air panas pada luka seorang yang sudah terluka. Dia menggambarkan dengan kebodohan bahwa dia sedang membajak kejahatan dan menabur masalah, dan bukti indikasinya bahwa dia melakukan dosa besar ketika suatu hari dia berkata kepadanya, mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Dan saya pikir dia menunjuk dengan kata-kata ini kepada anak-anaknya yang berkumpul di sebuah rumah, angin bertiup dan rumah itu runtuh dan mereka mati. Dia merujuk pada nasib orang jahat, para idiot. Pembicaraan ini tidak berlaku. Untuk orang ini, Allah menguji orang benar. Ini bukan mengenai
kebodohan, dan ini bukan tentang kejahatan. Ini adalah orang jujur, benar dan saleh. Mengapa Anda menerapkan perkataan ini padanya? Dalam pasal 5 dia mengatakan padanya, aku sendiri pernah melihat orang bodoh. Dia menggambarkannya dengan mengatakan Anda seperti orang bodoh. Bahasa kasar. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anda memiliki ini dan itu, tetapi tiba-tiba semuanya terbalik. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Sekali lagi dia mengingatkannya pada anak-anak yang meninggal. Mereka di rumah dan mereka mati. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Semua ini adalah bukti bahwa Anda adalah seorang manusia yang membuat kesalahan besar. Dan itulah sebabnya Tuhan melawanmu. Dia mencoba membuktikan ini dengan cara apapun. Orang percaya pada pengalaman pribadi bahwa pengalaman saya dalam hidup mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Anda tidak akan terjadi kecuali untuk orang berdosa dan orang bodoh. Seseorang menanam tanaman yang mengerikan. Anda harus bertobat dari dosa Anda. Tidak ada asap tanpa api dan kami melihat apa yang terjadi pada Anda. Jadi bertobatlah dari dosamu. Kata-kata ini tidak berlaku sama sekali pada orang yang tidak bercela dan jujur yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Masalahnya di sini bukanlah Tuhan menghukum orang-orang berdosa dan menentangnya. Ini masalah yang sama sekali berbeda. Masalahnya adalah bahwa Tuhan sedang menguji orang yang jujur. Dan ini adalah orang yang jujur dan benar. Dan Tuhan sedang mengujinya dan membuat yang bersinar. Lalu apa masalahnya? Dr. Adair, dalam ayat 7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Tampaknya Elifas menetapkan prinsip umum yang mutlak. Mohon komentar Anda untuk ayat 7, apakah kata-kata ini merupakan prinsip umum? Kata-kata Elifas benar 100%. Manusia benar-benar dilahirkan untuk masalah saat bunga api terbang ke atas. Orang-orang di dunia ini penampilannya berbeda, berbicara bahasa yang berbeda, juga berbeda jenis kelamin dan warna kulit. Dan tanpa terkecuali semua terkena malapetaka, kesulitan, rasa sakit, dan juga air mata. Setiap manusia mengalaminya. Manusia dilahirkan untuk masalah saat bunga api terbang ke atas. Pertanyaan pentingnya, mengapa harus ada masalah? Mengapa? Apa alasan utama untuk masalah ini? Saya pikir penyebab utamanya adalah dosa. Hari ketika dosa masuk ke dunia seperti kita baca dalam Kejadian 3, Allah berfirman akibat masuknya dosa ke dunia adalah terkutuklah tanah karena engkau semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi dosa adalah penyebab utama masalah bagi manusia. Jadi apa solusinya? Adalah manusia harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena mereka yang tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Kristus akan hidup dalam kesedihan. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Dia pergi dari satu kesedihan ke kesedihan lain yang paling sulit, yaitu danau yang terbakar dengan api dan belerang. Namun bagi orang percaya yang menerima Kristus sebagai juru selamat tidak akan ada rasa sakit dalam hidupnya. Karena kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari Tuhan semuanya itu. membebaskannya. Bahkan dituliskan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, pria yang kekuatannya ada padamu yang berhasrat mengadakan ziarah. Benar, sempurna, obrolan yang sangat indah. Jadi kesulitan berhubungan dengan dosa dan manusia dilahirkan dengan dosa. Dan umat manusia berbagi sifat ini. Karena Ya. sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa Dikandung ibuku. aku dikandung ibuku. Tetapi ada harapan ketika orang menerima Kristus. Dan beralih dari kesulitan ke kesenangan hidup yang Ya. kekal dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pikir pembicaraan ini berlaku untuk manusia. Benar. Izinkan saya mikirkan pemirsa dan kata-kata yang mereka ucapkan nanti. Mereka berkata kepadanya, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Mereka tidak berbicara tentang orang percaya, tapi tentang laki-laki yang lahir dari perempuan. Orang beriman sejati bukan laki-laki yang lahir dari perempuan. Kita tidak lahir dari wanita. Setiap orang percaya sejati yang mengenal Kristus sebagai penyelamat dan penebus dilahirkan Tuhan, air dan roh. Dia telah menjadi seorang anak Allah, dan Roh Kudus tinggal dalam dia. Dari sini tidak berlaku untuknya lagi. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dan manusia yang lahir dari Allah bukan hanya hidup beberapa hari, kita dijanjikan untuk hidup selamanya. Dan manusia ini tidak penuh masalah. Kita dijanjikan akan berkat-berkat rohani yang kita nikmati dari sekarang. Kita akan menikmati sepenuhnya ketika Tuhan datang dan kita menanggalkan tubuh tempat kita tinggal dan mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi bahan pembicaraan ini, manusia yang terlahir penuh kegelisahan. Ya, tapi pembicaraan ini tidak berlaku pada Ayub. Karena dia adalah seorang beriman yang saleh dan oleh kesaksian Roh Kudus dan Tuhan 2 kali. Ini tidak berlaku untuk Ayub. Benar, pembicaraan yang indah. Pasti hadirin punya komentar.
Ketika saya belajar Alkitab saja, saya tidak bisa mengenali dengan baik apa yang dapat saya terima sebagai prinsip dan apa yang tidak dapat saya terima sebagai prinsip. Dalam dialog ini misalnya kita paham bahwa apa yang dikatakan orang tersebut tidak benar, tapi ada prinsip dalam apa yang dia katakan yang benar. Pertanyaan yang sangat penting dan bagus untuk didiskusikan dan mengakhiri episode hari ini. Ada banyak pembicaraan dan teori yang berbeda dari teman-teman Ayub. Jadi pembicaraan mana yang bisa kita terima dan katakan bahwa ini adalah prinsip yang kita jalani seperti yang kita baca dalam Pekotbah? Kita menemukan pandangan filosofis tentang makna hidup dan makna keberadaan. Apakah semuanya ini pandangan Alkitab? Ataukah pandangan manusia saja? Mohon beri kami kata kunci karena saat kami mempelajari kitab Ayub kita akan menemukan teori yang berbeda dan percakapan yang berbeda. Prinsip apa yang kita putuskan dengan pasti bahwa inilah yang akan kita jalani. Dan bukanlah hanya pemikiran manusia saja yang memang dicatat dalam Alkitab. Saya pikir saya harus tahu siapa yang berbicara dan kepada siapa dia berbicara. Jadi jika Elifas orang Teman atau Bildad orang Suh atau Zofar orang Naamah menyatakan pendapat, saya tidak bisa menganggap ini sebagai inspirasi. Mereka menyatakan pendapat. Saya ingat saya menggunakan sebuah ayat berkali-kali dan kemudian saya menemukan bahwa saya salah menggunakannya. Saya biasa berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Alkitab mengatakan di sini bahwa dosa itu menyenangkan. Nikmatnya sementara, tapi ujungnya menyengat seperti ular. Awalnya air curian, manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Alkitab mengatakan demikian. Tetapi ketika saya membaca siapa yang mengatakan perkataan ini, saya menemukan bahwa dia adalah wanita yang keras, yang tidak memiliki pengetahuan, wanita pejinah yang mengatakan pada orang bodoh untuk datang. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saya tidak dapat Pendapatnya perkataan tentang ini dosa. mengatakan bahwa kita mengatakan demikian. Tidak, saya tidak bisa. Ini pendapat tentang dosa. Ini bukan pandangan Alkitab, namun ini hanya Alkitab mencatat mencatat apa yang dia katakan. Ada perbedaan antara kata-kata orang yang dicatat oleh ilham Roh Kudus dan ilham Roh Kudus, sebuah wahyu dari Tuhan. Jadi ketika Elifas mengatakan sesuatu, itu bukan ilham. Inilah kata-kata yang dicatat oleh Roh. Kata-kata Elifas, orang Teman dicatat. Inspirasi mengikut sertakan mereka. Kita harus tahu bahwa ilham Alkitabiah adalah ilham ilahi, namun juga termasuk pernyataan langsung dari Tuhan, pendapat Tuhan dan wahyu dari Tuhan, dan termasuk pendapat manusia yang dicatat Alkitab sebagai ilham. Alkitab mencatat semuanya untuk memasukkan pendapat manusia dalam masalah ini. Benar. Tetapi ada wahyu ilahi yang dicatat dalam Alkitab. Jadi saya tidak akan mendasarkan pembelajaran saya pada pendapat Tepat. Elifas, orang Teman. Benar. Saya Sempurna. menerima semua yang sesuai dengan isi Alkitab secara umum. Dan ini Sempurna. membuat kita juga mempelajari Alkitab sebagai satu kesatuan. Maksud saya tidak mungkin kita masuk ke hanya beberapa bagian saja. Dan tidak mengindahkan bagian yang lain. Hanya karena kita berpikir itu adalah filosofi hidup dari orang yang bersalah. Tetapi, ketika kita mempelajari semua kitab itu, kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kontradiksi itu terjadi untuk memberitahu betapa buruknya teman-teman Ayub dan betapa jujurnya Tuhan. Seluruh cerita selesai seperti itu. Jadi untuk memahami satu bagian, kita harus membaca seluruhnya untuk bisa memahami konteksnya. Dan ini juga penting dalam kehidupan praktis hari-hari ini karena kita mendengar banyak hal. Alkitab mengajarkan ajaran tentang subjek tertentu. Tapi seseorang mengatakan pada saya pernah mengalami hal ini. Baik, tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada pengalaman seperti ini. Tidak, tanyakan pada mereka yang Saya akan berpengalaman. menanyakan Alkitab. Saya akan memeriksa Alkitab, tapi seseorang mengatakan pada saya bahwa ia mengalaminya. Saya melihatnya, dengan segala hormat saya pada Anda mungkin tertipu. Anda mungkin mengalami delusi. Tapi saya percaya Alkitab, saya tidak Pengalaman percaya memang pengalaman ada, Anda. perasaan bisa berubah, tetapi Alkitab tetap dan tidak pernah berubah. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, jika Anda mengalami situasi yang sulit, dan orang-orang di sekitar Anda tidak memahami Anda dan mungkin salah mengartikan Anda, ketahuilah bahwa hanya Tuhan yang melihatmu, dan Dia mengetahui perasaanmu dan dapat menghubungimu. Dia mampu mendukungmu. Buka saja hatimu. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.